Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Ila qaulihi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum karimu qaumin fa akrimu. Jika datang kepada kalian karimu qaumin, tokoh masyarakat dari suatu kaum, fa'akrimu, maka hendaknya kalian memuliakannya. Jadi kalau ada tokoh masyarakat, mau dia itu memiliki ilmu ataupun tidak, tapi dia adalah tokohnya, ketika datang kepada kalian hendaknya kalian memuliakannya. Kita memuliakan karena ketokohannya. Dengan memuliakan kita bisa memberikan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang di bawahnya. Tokohnya kalau dihormati, mau tidak mau bawahannya itu akan senang. Dengan siapa? Dengan yang menghormati tokohnya. Karena senang, kalau misalnya kita ingin mengingatkan mereka dari kesalahan yang ada dalam kehidupan mereka, mereka akan mendengarkan. Mereka mau diingatkan dan dinasehati. Sebaliknya, kalau tokohnya itu dihinakan, tidak dihormati, maka bawahannya akan murka, akan marah, dan akan benci. Kita mau nasihati, mau mengingatkan, mau menegur, ditolak. Ini termasuk di antara apa? Di antara sesuatu kebiasaan yang kurang tepat. Seperti contohnya, kalau orang dinasehati ngelihat yang menasehati, orang diingatkan ngelihat yang mengingatkan. Itu kan nggak tepat. Ketika kita dinasehati itu mestinya ngelihat apa? Ngelihat nasihatnya, bukan ngelihat yang menasehati. Karena itu dikatakan apa? Unzur maqalah wala tanzur man qal, atau unzur makilah. Lihat yang diucapkan, lihat yang diucapkan, lihat nasihatnya. Bagus. Kenapa harus melihat orang yang ngomong? Nggak perlu ngelihat orangnya, sudah bagus kok. Ibarat dokter memberikan kita obat, nggak usah ngelihat dokternya.
Dokter apa ini? Spesialis atau umum? Dalam apa ini? Ini. Obatnya aja sudah. Kalau obatnya bagus, cocok, ya sudah. Nggak perlu ngelihat dokternya bagaimana. Tapi kebiasaan kita melihat orangnya yang ngomong, bukan ngelihat yang disampaikan. Ini kebiasaan kita. Itu kebiasaan yang nggak benar. Sama dengan ini. Tokohnya nggak dihormati, bawahannya marah, itu sebetulnya nggak benar. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita agar tidak terjadi hal seperti itu, hormati aja sudah. Yang kamu hormati satu orang, tapi kamu bisa mendapatkan banyak orang untuk kamu ingatkan, banyak orang untuk kamu nasihati. Dan menghormati tokoh itu nggak ada ruginya. Dan kalau kita mau mengamati, dan itu terjadi di kehidupan kita sekarang ini, tokohnya dihina, ya marah. Kemudian yang ini menghina tokoh yang ini, marah juga. Akhirnya tukaran. Kenapa? Lah ini menghina tokoh yang ini. Kemudian yang ini menghina tokoh yang ini, berantem akhirnya. Coba dari tahun berapa itu sudah berantem tok dalam hari ini. Yang terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan sekarang ini juga sama. Menghina tokohnya. Sedangkan Nabi memerintahkan hormati, muliakan. Ini secara umum. Ada yang mengatakan hadis ini itu untuk para pejabat. Ketika datang kepada mereka pemimpin suatu kaum, maka hendaknya pejabat itu memuliakannya. Nabi SAW pernah datang kepada beliau Jarir bin Abdullah. Ridaknya Nabi ini dihamparkan menjadi tempat duduknya Jarir. Ridaknya siapa? Nabi Muhammad. Ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Habaib ataupun kiai? Ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Enggak ada. Lihat Nabi Muhammad, serbannya dikenakan untuk siapa? Duduknya Jarir bin Abdullah. Masuk Islamnya Jarir itu, masuk Islamnya Jarir di tahun meninggalnya Nabi Muhammad. Berarti kapan? Baru aja. Tapi lihat Nabi Muhammad dalam menghormati. Kenapa? Karena Jarir ini tokoh masyarakatnya. Tokoh masyarakatnya dimuliakan oleh Nabi dengan menghamparkan ridaknya untuk diduduki oleh Jarir bin Abdullah. Sekarang lihat Nabi Muhammad, afdalul khalq, paling afdalnya makhluk. Mestinya semuanya menghormati Nabi. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, walaupun ia adalah orang yang terhormat, tetap harus menghormati orang, terutama adalah karimu qaumin, pemimpinnya suatu kaum. Karena itu diantara arti al-mu'allafa qulubuhum, dalam bab zakat, mu'allaf itu ada yang apa? Mu'allaf itu ada yang apa?
tokoh masyarakat yang dengan memberikan zakat kepadanya bisa menarik Islam masyarakatnya daripada tokoh tersebut. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau datang hormati. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi. Idza ja'akum karimu qaumin fa akrimu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al yaminul fajirah tada'ud diyar balaqiq. Al yaminul fajirah, sumpah tapi bohong. Nah, sumpah bohong ini menyebabkan apa? Tada'ud diyar balaqi, menyebabkan kehancuran. Kepada siapa? Kepada yang bersumpah. Orang dulu itu dan mungkin sampai saat ini gampang bersumpah. Lah kita ini nggak boleh mudah bersumpah, gampang bersumpah itu nggak boleh. Apalagi sudah dengan tujuan nggak benar. Makanya Allah dalam ayat Al-Quran mengingatkan kita, wahfadhu aimanakum. Allah berfirman, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Maksudnya jagalah di sini apa? Tinggalkan, jangan mudah bersumpah. Ya. Itu yang diperintahkan oleh wahfadhu aimanakum ay arada bihi tarkal halaf. Allah menginginkan kita untuk tidak bersumpah. Yang dimaksud wahfadhu aimanakum ay la tahlifu. Jangan kalian bersumpah. Maksudnya kalau kalian bersumpah, ya, idza halaftum fala tahnatsu. Kalau kalian bersumpah jangan kalian batalkan sumpah itu. Ya, jangan kalian ingkari sumpah itu. Berarti kalau kita bersumpah harus menjaga agar kita tidak membatalkan. Apakah boleh membatalkan sumpah? Boleh membatalkan sumpah. Asal ya, kebatalannya tadi itu lebih baik daripada menjalankan sumpahnya. Seperti contoh, meninggalkan sunnah. Sumpah meninggalkan sunnah. Nah, mana yang lebih baik? Mengerjakan sunnah atau meninggalkan? Mengerjakan sunnah. Dibatalkan sumpahnya. Untuk apa? Melakukan yang lebih baik dari yang disumpahkan. Nggak apa-apa, batalkan. Nah. Atau apa? Sumpah melakukan yang makruh. Mana yang lebih baik? Melakukan yang makruh atau meninggalkannya? Meninggalkan yang makruh. Sumpah dia melakukan yang makruh, batalkan sumpah itu. Untuk apa? Meninggalkan yang makruh. Kenapa? Lebih baik. Karena itu pernah disampaikan oleh Abdurrahman bin Samurah. Nah, beliau meriwayatkan ditegur oleh Nabi. Saat itu beliau bersumpah. Nah, bersumpah ingin menjadi pejabat. Nah, dengan alasan-alasan mau melakukan ini, mau melakukan itu. Intinya akhirnya meminta untuk dijadikan pemimpin. Ditegur oleh Nabi, Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarata fa innaka in utitaha an mas'alatin wahai Abdurrahman bin Samurah,
Jangan kamu minta menjadi pemimpin. Karena kalau kamu meminta menjadi pemimpin dan mendapatkannya karena permintaan itu, kamu akan capek, kamu akan susah, berat yang kamu jalankan. Tapi apa? Wa in utita min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau kamu menjadi pemimpin tanpa kamu mencari, tanpa kamu meminta, diberi. Enggak mencari, enggak meminta, tapi dikasih. Menjadi pemimpin, u'inta 'alaiha, kamu akan dibantu dalam menjalankannya. Artinya apa? Mudah, ringan. Saat kamu menjadi pemimpin, kamu akan mudah, ringan menjalankannya. Tapi kalau meminta akan sulit dan berat. Wa idza halifta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik wa'til ladzi huwa khair, katanya Nabi, ya. Jika kamu bersumpah atas sesuatu, ya, dan kamu melihat selainnya, selain yang kamu sumpahkan tadi itu lebih baik daripada yang kamu sumpahkan, maka fakafir, batalkan sumpah itu, ya. Batalkan sumpah itu, wa'til ladzi huwa khair, lakukan yang lebih baik daripada yang kamu sumpahkan, ya. Itu Nabi. Kalau yang kamu sumpahkan, ya, dengan yang tidak kamu sumpahkan lebih baik yang tidak kamu sumpahkan, maka tinggalkan yang kamu sumpahkan untuk melakukan yang lebih baik. Lah, karena itu kalau sumpah harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Jangan dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, ya. Apalagi sudah merencanakan dengan sumpah tersebut kebohongan, kejahatan, mengambil hartanya orang muslim, dan yang lain sebagainya. Oh, ini dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan kafaroh, mendapatkan kafaroh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu banyak para ulama, diantaranya Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan ma haliftu billah sadigan kana au kadzibah. Aku enggak akan bersumpah kepada Allah, enggak akan bersumpah demi Allah atau yang lain sebagainya, ya, baik itu aku jujur ataupun aku berbohong, nggak akan sumpah. Kenapa itu efeknya? Efeknya sumpah menghancurkan dirinya. Kenapa? Bohong. Lah bohong itu mengundang laknat. Dengan dilaknat dia akan jauh dari kebaikan. Nah, kalau sudah jauh dari kebaikan, dia nggak jauh dari surga yang ada dekat dengan azab murka neraka. Naudzubillah min dzalik. Al-yaminul fajirat tad'ud diyar balaki. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala keburukan, kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran, didekatkan kita dengan kebaikan, ketaatan, ibadah, dan menjadikan kita orang-orang yang semangat dalam menjalankan kebaikan, ketaatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.